Oke, selamat pagi Mitra Galaksi, kembali ke channel Kelas Luar Galaksi. Jadi kita hari ini akan lagi membahas tentang uji coba terkait dengan apa namanya ini ketapel. Eksperimen terhadap pemanfaatan ini kayu yang digunakan untuk pasar ketapel. Nah, seperti yang ini pada gulungan, karena kemarin kita sudah menggunakan batu nilon. Nah, hari ini kita sudah ganti dengan menggunakan tali apa namanya ini tasi yang warna putih gini, bening kecil ya, agak kecil, jadi biar agak mudah nempel. Nah, berikutnya kalau kemarin ketapelnya seperti ini, bengkangannya agak rendah. Nah, belakangan karena kita juga melihat ada peluang kadang-kadang ada kecelakaan, bagaimana jika seandainya kita menyiasati pemanfaatan kayu dari si ketapel ini dengan menggunakan handle yang agak panjang. Jadi seperti ini jaraknya. Lubangnya sudah dibuat seperti ini, dua, termasuk ini. Nah, kalau ini juga masih kayu dari pohon di halaman sini, pohon kelengkeng. Nah, ini masih kayu jati ya, jadi super, sama masih bolong di sini. Nah, untuk karetnya yang kemarin bisa dipasang di sini, kita bisa copot, pasang lagi di sini, cara menggunakan ini. Jadi berikutnya sini dekat deketin. Nah, ini adalah gotri mimis peluru yang ukuran 4,5. Sementara lubang ini kemarin juga dilobangi selebar 4 mili. Jadi pas dengan bentuk karetnya. Jadi berikutnya tinggal kita jejalkan si mimis di dalam sini untuk menahan karetnya. Jadi simple sederhana itu. Jadi selanjutnya kita skip dulu ya, nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya setelah terpasang, lalu kita akan uji coba. Cukup. Nah, sekedar ilustrasi, jadi si gotri sudah terpasang di ujung karet, jadi penahan seperti ini, dia agak sedikit menonjol ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman sih tergantung menyiasati, kalau mau nggak menonjol harus dibuatkan coakan semacam ini. Nah, kalau ini coakannya agak besar masuk, lalu juga lubangnya agak dibuat lebih besar. Jadi si gotri ini agak bisa masuk full di dalam sini. Nanti perbandingannya kita akan lihat. Nah, kalau sudah pasang seperti ini, kita akan coba praktek dengan menggunakan si ini kumparan pelontar ini ya, si pasarnya ini. Yuk saksikan. Oke, masukkan seperti kemarin. Nah, ingat arahnya ruitnya ke bawah. Jadi kita akan coba lihat ini ya. Nah, begini deh, lebih asik kayaknya. Nah, di tangan ini lihatin kan, tangan yang genggam ini nggak usah jauh-jauh. Nah, segini, jadi akan lebih, insya Allah akan lebih aman seperti ini. Dan kita akan coba daya lontarnya seperti apa. Yuk. Oke, berikutnya sasaran steel foam ada di sini. Kita akan mundur sekitar jarak antara 5 sampai 7 meter. 7 meter lah kurang lebih. Ayo sana kan. Yuk. Ini coba bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat dulu, pastikan ini aman tasinya. Oke, sudah. Sebelah kiri. Tapi secara lontaran asik dibanding tali nilon kemarin. Cukup lah, kita akan coba lagi. Sebelah kanan. Tapi sejauh ini lontarannya cenderung lurus dan lontarannya bagus. Hanya tinggal melatih kejelian mata. Jadi seperti itu kurang lebih. Ya. Oke teman-teman, ini sudah dilepas karetnya. Yang tadinya adalah si bengkangan ketapel yang agak lebar. Nah, kita akan coba sekarang dengan yang agak sempit, tapi dengan tetap ini handle yang panjang. Kita akan coba ya, bedanya pengaruhnya seperti apa, mana yang enak. Pasang lagi seperti tadi. Nah, ini karetnya masuk sini. Ini yang jenis kayu pohon apa tadi, Zar? Kelengkeng. Kelengkeng. Oke, cukup. Nanti ya, ini bagian yang tersusah ya.
Sepertinya diminyaki juga bisa. Tapi sebaiknya pilih jenis mimis yang kepalanya agak tajam, jadi agak gampang masuk. Kalau kita milih mimis yang kepalanya flat head atau yang rata itu akan menjadi agak sedikit sulit. Kalau ini gampang. Nah, seperti itu. Nah, ini agak condong tumpul tapi ngedom ya. Gak terlalu tajam-tajam sekali. Aduh, capeknya. Ayo udah skip, nggak apa-apa. Oke, sudah terpasang teman-teman. Kita ulang lagi. Masuk, tahan. Nah, bismillah. Ke atas kepala sasaran burung. Ini nancep ya. Menarik, lebih bagus juga ini. Oke teman-teman sekalian, jadi itu tadi ya secara testimoni dengan praktek sekaligus sudah mengubah bentuk senarnya. Yang tadinya ini tali nilon putih yang agak berat, putih. Lalu karena tidak pemanfaatnya kurang bagus, nah kita ganti dengan senar yang agak kecil, diameter kecil. Saya lupa ukurannya ya. Yang jelas lontarannya sudah cukup memadai karena dengan jangkauan 10 meter dia masih terlihat lurus. Itu pun sudah berapa kali dicoba tadi dengan berbagai varian ini handle ketapel. Jadi handle ketapelnya sendiri sudah saya katakan dari awal ya, uji cobanya seperti ini, yang bengkangannya agak cenderung kecil, lalu handlenya pendek. Tapi ada peluang kecenderungan menghindari luka itu seperti apa ya, terlepas bahwa itu nanti kita akan mempelajari secara masing-masing, mempelajari celahnya bermain ketapel seperti ini bagaimana enaknya. Tapi yang jelas ada beberapa panduan dari teman-teman yang sudah cukup berpengalaman main di sini. Lalu saya lagi mengganti dengan bentuk ini yang tipe kayu jati yang agak longgar secara ininya, format bidiknya, bengkangannya, lalu dengan panjang handle yang agak lebih panjang, jadi masih bisa sedikit aman bermainnya seperti ini. Nah, berikutnya ini kayu pohon apa tadi, kelengkeng, sama bengkangannya agak cenderung lebih kecil, lalu pegangan handlenya lebih panjang, jadi agak cenderung enak juga ini mainnya. Nah, seperti ini. Nah, itu. Jadi teman-teman bisa menyiasati sendiri, tapi yang penting itu utamakan keselamatan, karena bermain ini sekalipun juga ada beberapa anak kecil yang jago ya, karena memang sudah paham celah cara bermainnya. Nah, tapi juga tidak sedikit juga beberapa orang-orang teman dewasa bahkan yang mungkin sudah pernah main, ada juga mengalami kecelakaan. Intinya ini bukan benda yang bisa diremehkan juga ya, karena peluang serangnya. Nah, ada baiknya memang kalau masih ini, saya pun insya Allah kalau ada peluang ke depan nanti saya akan menggunakan glove khusus itu ya, untuk menghindari pada saat memegang ini ada glove perlindung safety-nya. Nah, baru akan bermain itu. Nah, intinya ini ya, ini yang saat ini sudah terbukti cukup bagus untuk digunakan, kecil meskipun dengan cara sesederhana ini, dengan memanfaatkan kayu yang sudah ada bolongan secara alami. Lalu ini ada satu lagi yang cenderung besar sini, belum selesai saya tuntaskan karena ini adalah tipe kayu yang masih buntet begini, tidak tembus ya. Jadi kita harus nebor sendiri khusus, mungkin akan dikurangi sedikit. Nah, belakangan saya baru ketemu sedikit ide, mungkin untuk bagian bawahnya sini, handle-nya ini saya sedikit terinspirasi oleh bentuk apa ya, ada format-format linier yang bentuk keris itu dulu. Kalau di keris Lombok itu ada namanya keris bondolan apa cekahan dia. Jadi cekahan itu ada format garis-garis khusus limas gitu, lalu dibuat formasi tersendiri yang artinya untuk genggaman dia kuat. Nah, intinya hanya menanamkan satu nilai pesan budaya tradisional yang akan diaplikasikan juga di bagian handle ketapel passer ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita tetap ya bereksperimen di kelas luar galaksi juga. Intinya tetap dukung, like, share, and comment, dan tentu saja subscribe untuk lebih giat membuat beberapa materi-materi yang bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.